Pola itu bisa jadi mungkin masih belum utuh. Tapi pola ini kalau kita kembangkan terus, lama-lama dia jadi utuh. Dan pekerjaan ilmuwan, penulis, itu umumnya begitu. Salam literasi. literasi. Sobat literasi, punya buku banyak, rajin terbitin, memimpin sejumlah organisasi, bisa gak sih? Jawabannya bisa. Karena sudah ada buktinya. Teman di samping saya ini namanya Mas Januardi Syukur. Beliau seorang dosen di Universitas Khairul Ternate, tapi sekarang sedang menjalani kuliah S3 antropologi, ya Mas ya, di Universitas Indonesia. Mas Januardi ini termasuk seorang penulis yang sangat produktif, berbagai tulisan dia buat gitu ya, dari yang sifatnya ilmiah, riset, sampai yang populer gitu ya, bikin biografi juga, dan memimpin sejumlah organisasi yang mungkin nanti bisa diceritain lah. Ya. Nah, saya kenal Mas Jan ini dari Forum Lingkar Pena, kita sama-sama di FLP, dan saya banyak sekali belajar dari Mas Jan ini. Jadi selain punya banyak buku, memimpin sejumlah organisasi, keluarganya juga, putra-putrinya juga lumayan ya. Ada 5 Mas ya? Ada 5. Nah, jadi nanti kita pengen nih, Sobat Literasi, bagaimana kita melihat, mencari inspirasi dari sosok seorang Mas Januardi Syukur ini. Gimana Mas, kok bisa Mas, bisa bisa nulis buku dulu yang banyak, produktif. Kan biasanya kalau orang kan kalau nulis, setahun setahun sekali gitu ya, tapi ini kayak Mas bisa berkali-kali gitu ya. Kenapa bisa gitu ya? Kenapa bisa gitu? Kok bisa produktif? Ya, dalam hidup ini ada yang kita sadar bahwa kita bisa melakukan sesuatu dan kita melakukannya. Ada juga yang kita tidak begitu sadar, tapi kita melakukannya dengan semangat. Saya nggak tahu saya berada yang mana di antara dua itu, tapi saya punya keyakinan bahwa menulis itu salah satu sarana untuk berbuat baik, atau dalam Islam disebutnya dakwah. Maka saya mengoptimalkan itu. Jadi kalau ada orang lain yang berdakwah lewat khutbah di mimbar, ada yang berdakwah lewat usaha, bisnis dan lain-lain kan, bikin perusahaan, banyak orang dapat pekerjaan, lain-lain, bisa menafkahi keluarga mereka, itu kan bagian dari dakwah. Nah, saya memilih menulis sebagai bagian dari dakwah atau usaha untuk menyebarkan kebaikan. Dan kalau kita niatnya itu kan berarti kita niatnya itu untuk Tuhan, untuk lillah gitu ya. Jadi hablum minallah gitu. Apa yang kita niatkan untuk Tuhan biasanya itu akan menambah semangat kita. Dengan begitu maka kita makin produktif. Jadi salah satu rahasia nih, kenapa orang tertentu itu produktif banget, kayak nggak habis-habis gitu semangatnya. Kan kayak tadi kan misalnya tujuan berdakwah itu udah sama semuanya, tapi kan nggak semua pendakwah itu kan bisa produktif nulis. Tapi ini kan, nah ini rahasianya. Nah, itu dia. Jadi kita harus mulai dari niat dulu tadi tuh. Niat dulu. Niatnya itu untuk dakwah ya. Dakwah. Karena kita dibesarkan kan kita di dakwah ya. Forum Lingkar Pena itu kan lembaga dakwah. Nah, setelah kita niat, kemudian kita lihat apa titik kekuatan kita. Kuatnya di mana? Misalnya saya ngelihat diri saya, oh saya lebih kuat pada non-fiksi. Maka saya concern aja. Bikin non-fiksi macam-macam. Bikin artikel, esai, tulisan ilmiah di jurnal. Sampai nulis biografi, macam-macam lah. Bikin profil organisasi, diterbitkan kementerian, dan lain-lain. Jadi kita lihat kekuatan kita di mana. Nah, banyak orang yang nggak tahu kekuatannya di mana. Jadi dia nulis aja, tapi dia nggak tahu ini kekuatan saya di mana. Nah, saya menemukan kekuatan saya itu pada non-fiksi. Nah, itu sejak kapan itu tahu kekuatan itu? Pas saya aktif di FLP. Saya mulai kan tahun 2001-2002 ya, gabung di FLP. Kemudian sambil jalan saya coba nulis fiksi, nulis cerpen, novel, nggak jadi-jadi, nggak bagus lah. Jadi memang udah sempat menjalani fiksi, fiksi, nulis juga puisi. Ada satu kumpulan puisi saya tuh, Mas Billy, tapi belum terbit sampai sekarang. Mungkin itu menarik banget itu. Jadi
Saya coba itu puisi, novel, saya punya coba semua, tapi kayaknya saya nggak terlalu, orang bilang mungkin berbakat Nggak ya. berbakat di fiksi gitu Nggak ya. gitu, akhirnya Nggak berbakat membohongi orang gitu. iya, iya bener juga tuh ya. Akhirnya saya non fiksi aja. Iya, kan pendakwah kan nggak mau bohongin orang ya. Iya. Tapi nggak juga sih, kan banyak juga Nah, pendakwah juga yang bikin novel, novel gitu juga, kan. Hamka itu bikin Hamka novel. termasuk. Nah, jadi kita temukan itu. Setelah kita temukan, baru kita maksimalkan. Setelah kita maksimalkan, maka kita kapitalisasi. Jadi maksimalkan berarti kita kerahkan semua otak nih. Jadi kita punya potensi otak. Oh, berarti otak saya harus saya maksimalkan untuk bisa nulis yang bagus. Kemudian kita juga punya hati nih. Hati kita maksimalkan untuk nulis yang kira-kira bisa menyentuh ke hati pembaca. Tapi kan itu kan kayaknya semacam teori ya. Teori. Ya. Gimana Nah, cara ininya? kita bisa kalau kita berusaha, Oke. akan mencoba terus. Mencoba, gagal. Kita bikin buku diterbitkan, nggak laku. Ada juga kita terbitkan sendiri, pakai duit sendiri. Ada juga tulisan kita diambil orang lain ada. Dan lain-lain. Itu udah harus melewati Iya, itu. lika-liku banyak gitu ya. Iya. Dan Mas Yanuardi itu udah berhasil istilahnya menjalani ya, melewati masa-masa sulit itu ya. Dan sepertinya sekarang udah nggak ada kendala lagi tuh. Masih ada kendala nggak sih? Misalnya, aduh bad mood, aduh nggak ada ide gitu. Masih terasa nggak sampai sekarang? Kalau itu udah alhamdulillah ya sudah terlewati lah ya. Terlewati. Yang sekarang menjadi tantangan terbesar saya adalah kedalaman. Ya. Saya ingat misalnya Ibnu Khaldun itu seorang tokoh besar ya dari Afrika Utara. Itu dia nulis kitab Muqaddimah itu lewat pendalaman. Caranya apa? Dia mengambil jarak dengan masyarakatnya. Jadi sebelumnya dia ini kan orang yang aktif di kekuasaan. Dia aktif di publik lah. Dia ambil jarak. Kalau di Islam disebutnya uzlah. Menyepi. Ambil jarak, dari jarak itulah kemudian dia nulis dan jadilah Muqaddimah. Dan Muqaddimah itu jadi karya monumental dalam termasuk juga dalam sejarah, sosiologi juga. Begitu juga Imam Al-Ghazali. Sebentar, Ibnu Khaldun itu juga melakukan pendalaman, tapi kan beliau berkeliling kan ya ke satu masyarakat, lagi terus berinteraksi kan, mendalami kebudayaan masyarakat tersebut, lalu setelah itu menulis gitu ya. Dia karena dia sudah berpengalaman banyak kan. Kan dia sudah punya experience yang banyak dalam dirinya itu. Dia tinggal tuliskan dan dia dalami. Nah, proses pendalaman ini dilakukan Ibnu Khaldun itu tadi. Jadi dia melihat pola-pola. Nah, pendalaman itu terkait dengan pola, menangkap pola. Apa sih pola alam semesta ini? Itu biasanya ilmuwan sosial. Ilmuwan alam, sorry. Apa sih pola masyarakat ini? Masyarakat tipe A, B, C, D, ini polanya. Begitu juga misalnya kalau bicara sukses. Sukses itu apa polanya sih? Pasti ada polanya. Dan Tuhan kasih pola, tapi yang bisa menangkap pola adalah orang yang mendalami. Begitu juga misalnya tadi Al-Ghazali. Dia kan sebelumnya orang hebat tuh. Rektor di Universitas Nizamiyah di kampungnya kan, terkenal. Kemudian mundur, dia bagi-bagikan uangnya, sedekah di mana-mana. Dengan begitu maka dia bisa membersihkan hatinya, tazkiyah nafsinya, dirinya. Dan dia menulis yang namanya kitab terkenal itu, Ihya Ulumuddin. Tapi apa memang harus proses seperti itu? Harus memutihkan hati dulu gitu kan, banyak kontemplasi di zaman milenial seperti ini? Kalau untuk pendalaman, kita perlu itu. Untuk pendalaman. Kira-kira kalau pendalaman itu seperti apa sih sekarang? Apakah kita riset atau bagaimana itu maksudnya? Kalau saya mengartikannya pendalaman itu tidak harus kita pergi ke gunung. Soalnya kita di Jakarta harus naik ke gunung mana gitu. Ya ada Gunung Agung, Gunung Sahari gitu. Itu boleh. Di Gunung Agung itu kan banyak kan. Gunung Agung atau gunung mana gitu ya. Itu bisa. Nah, pendalaman ini kita bisa dari rumah kita masing-masing sebenarnya. Lewat mencari waktu-waktu khusus untuk mendalami. Misalnya waktu sebelum sholat subuh. Sebelum subuh ini kan kalau kita bangun cepat, kita bisa sholat qiyamul lail ya, 2 atau 3 rakaat. Setelah itu baru kita mendalami apa sih kira-kira fenomena yang saya hadapi, apa polanya. Kita bisa tulis misalnya, oh ini begini pola. Pola itu bisa jadi mungkin masih belum utuh. Tapi pola ini kalau kita kembangkan terus, lama-lama dia jadi utuh. Dan pekerjaan ilmuwan, penulis, itu umumnya begitu. Oh, jadi pendalaman itu maksudnya menggunakan waktu misalnya yang sepi gitu ya. Sepi. Terus kita di depan mungkin
di depan laptop terus kita berpikir tentang konsep yang sudah kita pelajari Bisa di atau depan bagaimana? laptop atau mungkin tidak pakai laptop. Heeh. Langsung saja di kertas misalnya. Langsung di kertas, Langsung ditulis. ditulis misalnya. Kita buat ini ya. Oh, ini begini. Ini berpengaruh sama ini sama ini. Dan itu waktu yang paling bagus untuk konsentrasi. Konsentrasi. Karena kita udah tidur kan. Heeh. Biasanya kalau kita udah tidur, bangun kan. Kita udah punya kesadaran baru, kita biasanya otak tuh lebih jernih. Itu yang bertahun-tahun dilakukan oleh Mas Yanuardi itu Ya, ya. saya melakukan itu. Tapi dulu waktu masih relatif muda ya, umur 20-an, saya nggak pakai begitu. Saya biasanya kalau kerja, bikin buku ya, itu dari malam sampai pagi. Pagi sampai malam, begitu aja. Begadang tuh ya. Begadang. Karena saya kejar target. Saya men-challenge diri saya bahwa kalau saya bikin planning 2 minggu selesai, harus selesai. Dan saya emang tipe lelaki yang suka bikin target begitu. Itu harus fokus atau kita kan dalam sehari nggak mungkin nulis aja kan, kita interaksi sama teman-teman, pekerjaan, keluarga gitu. Itu bagi waktunya gimana itu? Kalau dulu kan waktu belum nikah, itu mudah sekali. Tapi setelah saya nikah, saya bagi waktu. Misalnya kalau siang sama keluarga, tapi kalau misalnya siang anak-anak lagi belajar atau lagi tidur, saya bisa mengetik. Atau misalnya kalau sekarang saat saya lagi malas mengetik, saya pakai suara aja. Suara, Direkam di handphone gitu ya. Langsung aja, langsung kan bisa langsung jadi tulisan. Oh, terketik. Oke. Ya terketik kan Pakai gini. Google ini ya. Google Suara itu bisa Google langsung Voice. gitu. Beberapa tulisan saya itu saya pakai itu. Tapi sering juga saya nulis di Facebook aja. Facebook itu biar saya taruh duluan nih. Ide-ide saya taruh di situ. Nanti kira-kira pada saatnya nanti semua tulisan saya akan kumpulkan dan saya akan ramu jadi satu naskah yang lebih bagus. Oh, jadi Mas Yan itu selain menggunakan sebelum ngetik di komputer langsung itu juga menggunakan Google Voice untuk merekam ide-ide Ada gitu ya, situ di juga. pakai handphone, terus naruh di medsos gitu ya, dan mungkin dapat masukan atau komentar ya Ada untuk komentar, memperdalam itu ya. Yang lain juga yang saya coba adalah saya pakai video. Misalnya saya buka Instagram di HP saya. Instagram itu kan dikit banget kan videonya kan. Saya rekam aja misalnya, langsung saya bicara. Saya bicara sesuatu, selesai upload. Itu nanti suatu saat saya bisa jadikan tulisan panjang. Dari hasil rekaman Segitu video doang itu, ya. segitu doang. Misalnya saya perjalanan waktu itu ke Cirebon. Di kereta itu saya giniin aja nih di luar kereta, banyak ada beberapa video itu. Dan itu suatu saat saya bisa tulis ulang dan ini bisa saya kembangkan. Intinya bahwa saya sudah mengabadikan dulu ide yang ada. Yang paling susah itu tadi mengabadikan ide tadi, karena kita punya potensi malas. Manusia punya potensi malas dan malas itu sesuatu yang nggak ada obatnya. Kecuali kita melawan malas itu dengan rajin, itu aja. Jadi Mas Yan menggunakan perangkat teknologi gawai itu ya untuk Pakai, memudahkan ini ya, semacam pendokumentasian. Ya, dokumentasi. Yang jadi nanti pada akhirnya bisa ditulis gitu ya, Diolah. gitu Ya, ya. sama kayak orang memasak kan. Orang masak kan ada kalanya kan dia bikin dulu sambelnya. Sambelnya udah ini nih udah jadi sambel. Yang ini juga sudah jadi. Kemudian nanti pada saatnya semua digabungin udah jadi nasi goreng dan lain-lain. Iya. Nih, Mas Yan, tulisan-tulisan non-fiksi itu kan terutama karya ilmiah ya. Iya. Itu membutuhkan riset yang kuat itu Iya. ya. Nah, bagaimana sih metode yang dilakukan oleh Mas Yanuardi sehingga bisa membuat tulisan yang berbobot secara data gitu, tapi juga enak dibaca gitu? Ya, kalau pengalaman saya, walaupun tulisan saya juga saya merasa artikel saya belum begitu bagus ya, karena saya membandingkan dengan karya-karya lain. Saya Yang udah kelas bandingkan dunia ya. Iya, Wah, itu. saya bandingkan itu. Jadi saya merasa aduh masih belum bagus ini. Dan nggak boleh sombong kalau gitu berarti ya. Iya, ya begitu. Ya, saya nulis beberapa di jurnal di Indonesia ya, pernah di UGM, pernah juga di kampus lain, ada juga di jurnal luar negeri beberapa gitu ya. Walaupun belum terlalu bagus menurut saya, belum bagus. Tapi dari pengalaman itu, termasuk nulis buku dari hasil riset, saya mendapatkan hikmah ya, ini hikmah. Bahwa kalau kita nulis karya ilmiah, yang pertama harus kita perjelas, itu adalah batasan topik ini. Pembatasan masalah ya. Harus dibatasi dulu apa yang kita mau bahas. Setelah kita batasi, baru kita lihat pola-pola yang ada. Pola-pola yang ada misalnya di masyarakat. Oh, apa sih polanya? 1, 2, 3, 4. Dari pola itu kemudian kita coba menyimpulkan, oh ini kemungkinannya, ini kemungkinan. Dari situ kemudian kita rumuskan. Bikin satu rumusan bahwa oh ini yang terjadi ini sebenarnya
satu gejala seperti ini. Dan itu memang butuh perenungan. Itu biasanya ya pendalaman tadi ya, Pendalaman, ya. Nah, jadi memang dalam membuat sebuah tulisan yang mendalam itu butuh tadi itu ya pendalaman ya. Pendalaman, kontemplasi. Iya, nggak sekedar mengandalkan riset gitu ya, penulisan. Nggak gitu. sekedar ngutip juga. Nggak sekedar ngutip. Kalau awal-awal saya nulis itu saya banyak ngutip. Ngutip dari orang, kadang saya nggak ngerti saya kutip aja. Tapi itu bagian dari proses kan. Sama kayak kita waktu masih sekolah dulu kita bikin tulisan, sekarang kan kita jiplak aja. Bahkan mencontoh tulisan orang atau menuliskan kembali tulisan orang itu bagian dari belajar sebenarnya. Awal-awal gitu ya. Saya dulu awal ketika saya lihat satu artikel bagus, saya coba tulis di kertas judulnya, yang dia tulis persis. Saya mau lihat logikanya apa sih yang dipikirkan oleh penulis ketika nulis itu. Dari situ kemudian saya belajar. Tapi itu tidak kita kirim ke koran kan, karena itu tulisan orang. Tetap untuk sendiri ya. Untuk sendiri aja. Mungkin dulu terkenal ya sampai sekarang tuh namanya ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Itu masih relevan nggak? Masih relevan. Kita amati dulu, kita lihat ini orang cara belajarnya gimana sih. Iya. Ada kan yang belajarnya itu pagi hari, ada yang siang, ada yang malam. Ada yang juga yang harus ada kopi, ada juga teh. Ada juga ulama yang dia nggak bisa nulis kalau nggak pakai teh, tapi tehnya itu harus minumannya sendiri. Ada ulama Indonesia. Siapa itu? Quraisy Shihab. Oh, Quraisy Shihab. Ya, Prof. Quraisy Shihab itu kalau bikin tulisan ya, atau dia belajar, atau mungkin di tafsir-tafsir yang dia bikin itu, Al-Misbah, dia harus bikin teh yang buatannya sendiri. Teh buatan sendiri. Kalau dibuatin sama istrinya Ya, mungkin atau beda. anaknya beda ya. Iya, beda. Jadi ada kayak gitu. Saya ingat juga dulu pernah ada seorang ilmuwan ya, saya baca di salah satu buku itu. Ilmuwan itu dia itu bisa keluar ini ya, ide-ide cerdasnya. Kalau di mejanya itu, di dalam itu ada apel busuk. Apel busuk. Apel busuk yang ada di situ. Jadi ketika apel busuk itu dia cium, keluar idenya. Keluar ya. Iya. Aneh Kok memang. bisa gitu? Berarti mungkin itu bisa ini ya, bisa cari pola-pola itu ya Kita yang bisa kita cari. senangi. Kalau Mas yang sendiri gimana? Apel busuk juga nggak? Saya nggak apel busuk. Kalau saya belakang ini saya perlu cari tempat yang nyaman. Nyaman ya. Yang nyaman itu biasanya yang agak sepi. Sepi. Tapi ada musiknya dikit. Hotel itu. Tapi kalau hotel kan kadang nggak ada musiknya kan. Iya. Jadi kadang misalnya tempat nongkrong di mana gitu ya. Di kafe gitu Di ya. kafe itu kadang. Cuma kan karena saya mau mengurangi gula gitu-gitu kan, mengurangi itu. Jadi saya agak kurangi. Tapi saya merasa nyaman. Jadi kalau misalnya saya berada di suatu tempat yang nyaman, ber-AC, kemudian tempatnya juga ada musiknya, itu bisa cepat itu selesainya. Jadi kalau menulis itu sebenarnya nggak cuma perkara teknis ya, masalah EYD, masalah cara menulis yang baik gitu kan ya, tapi juga butuh riset, terus lagi pengondisian gitu ya, terutama dan pendalaman gitu ya. Termasuk kita juga harus punya skill untuk memilih. Kan data banyak banget nih. Iya. Yang mana nih harus saya pilih nih? Nah, kita harus punya skill. Ini aja saya pilih, masukin. Kadang kalau misalnya artikel panjang, misalnya dibutuhkan artikel 10 halaman. Kan bingung tuh kita. Gimana mulainya nih? Saya bikin ini dulu, outline dulu. 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa. 1. Ya udah saya ambil datanya dari buku dari mana, masukin semua. Masukin semua, setelah itu baru saya ramu masing-masing. Oh, ini harus duluan, ini belakangan. Ramu, ini juga ramu. Setelah teramu semuanya itu, berapa ramu poin? itu maksudnya ditulis? Dinarasikan. Oh, dinarasikan dari menggunakan data-data yang tadi. Ya, data yang sudah kita masukkan di situ. Oke. Jadi data udah ada di file, bukan lagi masih tercecer. Sudah kita pindahkan. Misalnya, saya kan mau bikin 10 halaman. Berarti saya udah masukkan data, sebutlah misalnya 4 atau 5 halaman. Udah ada data nih, data mentah. Termasuk di situ misalnya dalam kurung buku siapa, halaman berapa gitu, udah ada. Tinggal saya ramu aja. Ramu, bagian pertama oke, 2, 3, 4, 5 misalnya, oke. Setelah itu saya print. Saya baca lagi. Ini masuk akal nggak nih? Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Saya edit lagi. Setelah edit, saya print lagi. Kalau saya punya printer kan, saya print lagi, saya baca lagi. Itu untuk artikel ilmiah. Jadi itu nggak proses langsung selesai ya? Enggak, kalau ilmiah kita perlu waktu. Data langsung tulis, terus lagi edit udah selesai, nggak kayak gitu ya? Harus edit lagi.
Karena kalau untuk artikel ilmiah misalnya untuk jurnal, kan kalau untuk jurnal kan sangat ketat. Atau misalnya untuk ya mungkin ilmiah populer, itu juga kita harus tadi itu. Karena saya juga belakangan ini menjaga nama saya juga. Menjaga nama itu maksudnya gini, kan saya lagi S3 nih. Di UI kan. UI lagi ya. Kalau tulisan saya jelek yang kerjaan yang ilmiah, orang akan bilang, waduh, begini nih. Ini orang UI tulisannya kayak gini nih. Iya malu kan. Saya malu sama diri saya bikin malu alma mater kalau tulisan saya nggak bagus. Maka saya harus perfeksionis dalam hal ilmiah. Tapi kalau dalam tulisan di Facebook, itu saya nggak pakai ilmiah, itu narasi aja. Karena itu kan bukan untuk kebutuhan ilmiah. Iya. Nah ini Mas Yan, ini kan terkait dengan apa keilmuan ya. Mas Yan Mardini dosen antropologi dan itu sangat berpengaruh terhadap tulisannya ya. Dan sekarang beliau juga suka diminta media untuk hadir untuk bicara masalah terorisme. Tapi dari sudut pandang antropologi ya. Bebas, ada antropologi. Bebas ya. Pokoknya pandangan saya aja. Bagaimana meramu kemampuan akademis kita untuk menjadi sebuah tulisan yang berbagai genre tadi ya. Ada tentang terorisme, terus lagi tentang populer gitu ya, ilmiah gitu. Kalau itu tergantung jenis tulisannya. Kalau tulisan saya paling banyak itu tulisan populer. Jadi walaupun saya dosen, paling banyak karena saya populer. Mungkin sedikit lah yang ilmiah. Karena saya merasa lebih nyaman dengan nulis populer itu. Makanya saya milih populer. Nah, apa yang saya tulis di situ, itu juga tidak lepas dari pengalaman. Ya, misalnya saya melihat sesuatu. Saya nggak mau tangkap begitu saja. Misalnya fenomena dulu tuh ada seorang tokoh yang dia bisa ngeluarin duit tuh. Oh iya, yang di Jawa Timur itu ya. Bisa ngeluarin duit kan? Iya. Itu hebat tuh ya. Hebat banget kan? Itu kalau orang biasa itu kan ngelihatnya pasti ajaib nih. Ajaib. Dia pasti punya ada hubungan dengan alam gaib atau apa. Nah, kalau saya sebagai antropolog, saya melihatnya itu satu fenomena antara dunia nyata dan dunia gaib. Dunia gaib. Bahwa hidup manusia itu nggak bisa terlepas dengan yang alam syahadah, yang nyata ini dan alam gaib. Menulis juga begitu. Menulis kita nggak bisa ngandelin yang nyata doang. Ada unsur kegaiban yang berpengaruh sama diri kita. Kayaknya nulis ada unsur mistisnya nih. Ada gaib-gaib. Oke. Karena unsur kegaiban itu yang banyak berpengaruh. Saya baca dulu tulisannya Fadlizon. Fadlizon kenapa dia sampai S3? Kritis. Pinter kan? Walaupun banyak juga hatersnya kan? Saya baca di autobiografinya, ternyata dia pernah mengalami satu masalah yang cukup serius dalam hidupnya, yaitu soal hidup dan mati. Pernah kecelakaan. Oh, pernah kecelakaan. Tapi dia alhamdulillah selamat. Di situ dia menyadari tentang pentingnya kehidupan ini. Disitulah dia berangkat menjadi orang seperti sekarang. Maka kalau kita lihat kan dia konsisten itu. Konsisten dia mengkritik di mana-mana. Karena dia punya pengalaman tadi. Jadi apa yang kita rasakan dalam diri kita, dalam menulis, dalam karir, dalam hidup, pernikahan, apapun itu nggak bisa dilepaskan dari alam nyata ini aja. Pasti ada pengaruh yang tidak nyata. Jadi ada pengalaman-pengalaman yang sifatnya abstrak ya, spiritual, yang bahkan bisa mendorong kehidupan nyata kita. Bisa. Tapi problemnya kan bagaimana kita memanfaatkan pengalaman itu gitu untuk mendorong kemampuan kita itu. Kan nggak semua orang bisa itu. Nggak semua orang bisa. Makanya itu tadi butuh pendalaman. Pendalaman itu bisa banyak caranya. Bisa kalau kita muslim ya kita lewat mengaji, lewat sholat, lewat kita merenung. Kita melihat sesuatu itu tidak apa adanya, tapi pasti ada sesuatu. Kita lihat corona ini pasti ada sesuatu yang Tuhan kirimkan. Ada message, ada hikmah yang dikirimkan. Dan itu kita perlu membacanya setidaknya satu dari alam yang ada di Al-Quran. Apa Al-Quran, penjelasan Al-Quran tentang itu. Misalnya bisa saja kamu suka sesuatu, tapi sesuatu itu tidak baik bagimu. Bisa saja kamu tidak suka, tapi itu baik. Itu bisa relevan semua, masalah corona sampai masalah asmara. Nih, Mas Yan ini tergolong konsisten gitu ya, menggunakan tulisan Islami dakwah gitu ya. Nah ini kan kadang problem itu orang merasa terbatasi gitu ya. Ini saya berarti harus nulis yang baik-baik aja. Akhirnya
ya terjebak pada tema-tema yang sempit gitu. Nah ini bagaimana cara menghadapi itu, memperluas cakrawala bahwa sebenarnya tulisan yang dakwah pun juga bisa yang bisa dikonsumsi banyak orang gitu kan di luar Islam sendiri gitu. Ya, itu bisa ditaktisi dan kita banyak membaca. Jadi banyak membaca, banyak bergaul, banyak merenung. Banyak membaca, bergaul, merenung. merenung. 3 hal. Ya, jadi baca buku bukan cuma Hamka, baca juga buku Pram. Pram apa sih yang dia tulis, apa sih hikmah dari tulisan. Bahkan mungkin baca juga buku-buku, kalau mau nulis soal komunis ya baca buku soal Baca komunis Karl gitu kan, Marx, ya. Karl Marx gitu ya. Atau misalnya buku-buku apapun itu. Pokoknya kan buku yang ditulis Karl Marx atau Lenin, Stalin dan lain-lain. Bahkan misalnya buku, kalau ada buku PKI, baca aja. Baca aja. Tujuan kita baca bukan untuk menjadi seperti itu. Tapi kan kekhawatirannya Untuk seperti itu mengerti. kan, orang mau baca, wah orang PKI ini gitu kan, Ya. padahal buku-bukunya cuma jadi referensi tulisan aja gitu Tulisan kan. aja ya. Untuk Itu dikritisi untuk padahal ya. untuk kita mengerti. Mengerti. Dulu. Jangan langsung mengkritisi. Kita nggak bisa mengkritisi kalau kita belum mengerti. Nah, kita harus mengerti dulu apa sih yang dipikirkan ini. Apa yang dikritisi gitu ya. Apa yang mereka pikirkan itu. Setelah kita tahu, baru kita sambungkan dengan apa yang kita pahami. Bisa jadi ada yang benar di situ, tapi mungkin bisa jadi ada juga yang tidak benar di situ. Maka kita harus adil kan terhadap itu. Jadi baca semuanya karya Barat, kita baca Ernest Hemingway atau misalnya Lelaki Tua dan Laut, Old Man and the Sea, ya kan. Atau kalau misalnya karya yang agak sentimental ya, misalnya Magdalena. Magdalena itu karya yang berpengaruh sama Hamka. Bahasa Arabnya itu Majdulin, karya Alman Faluti. Alman Faluti bagus itu. Makanya catatan-catatan surat yang ada di buku Hamka, di novel Tenggelamnya Kapal Panderwick antara Zainuddin sama Hayati, itu hampir sama dengan surat-surat yang ada di Majdulin, di Magdalena Alman Faluti. Nah, kita baca itu. Baca juga yang Barat. Saya baca misalnya kisah tulisan orang Barat di mana. Dengan begitu maka saya akan dapat wawasan. Satu, jadi bacaan harus diperluas. Yang kedua, perluas teman. Pertemanan dan pergaulan gitu ya. Teman jangan cuma yang satu kota, satu organisasi. Perluas saja. Beda organisasi, beda agama bahkan gitu ya. Negara beda agama. Perluas. Kalau perlu berkunjung ke luar negeri juga. Saya merasakan itu. Memang apa yang dicari dari perbedaan-perbedaan itu? Kita cari pola. Ya. Pola. Misalnya, apa yang bisa kita ambil dari sosok Donald Trump? Orang tertentu kan nggak ada. Dia cuma rasis gitu kan. Rasis aja kan, misalnya kan. Padahal banyak sisi menarik dari Donald Trump itu sendiri ya sebenarnya. Ada pola suksesnya yang kita bisa ambil. Maka saya beli buku Trump. Buku yang dia tulis. Sebelum jadi presiden? Ya, sebelum presiden. Sama buku yang orang tulis tentang dia. Kemudian, kan saya waktu ke Amerika, saya dapat juga satu piagam ditandatangani sama Presiden Trump. Oh, langsung ya? Ada kan piagam gitu. Kemudian, saya datang ke depan Gedung Putih. Tentang pencapaian ya. Mas Yanwardi produktif sekali menulis buku dan sangat aktif berorganisasi dan bahkan jadi pimpinannya. Sebenarnya apa sih yang dicari itu? Apa yang ingin dituju itu? Sebenarnya apa yang dituju ya? Nah, saya juga terkadang bingung juga untuk mengungkapkan apa yang dituju itu. Apa emang belum jelas tujuannya? Karena terkadang susah untuk kita sampaikan sesuatu yang sifatnya tadi abstrak. Ini kan sangat abstrak. Tapi kalau kita ikut konsep agama, yang mau saya tuju adalah ya insan kamil. Menjadi insan yang kamil, yang sempurna. Sebatas yang saya bisa lakukan. Kesempurnaan kita apa? Satu, pada kita mengenal Tuhan, kita mengabdi pada Tuhan, karena tujuan kita di dunia ini kan untuk mengabdi kepada Tuhan. Pengabdiannya banyak, menulis salah satunya. Dan itu juga harus diperjuangkan, insan kamil itu, insan sempurna. Jadi pencapaian tertinggi itu bukan kekayaan, bukan juga ketenaran. Jadi kita nulis, kita tidak berpretensi untuk terkenal. Karena bisa jadi terkenalan itu menjerumuskan kita. Bahkan bisa jadi juga hal-hal tertentu, jabatan, itu juga menjerumuskan kita juga. Fisik yang sempurna banget, itu bisa jadi menjerumuskan kita.
Tapi fisik yang apa adanya bisa juga menjerumuskan kalau kita nggak bersyukur gitu. Iya, Aduh, betul, kok saya begini sih, mengeluh, mengeluh, mengeluh. Berarti kan kita terjerumus. Iya. Maka kita harus belajar misalnya kisahnya Luqmanul Hakim. Ini seorang bijaksana ya dari Afrika yang nasihatnya itu diabadikan di Al-Quran. Luqmanul Hakim itu wajahnya biasa-biasa saja. Biasa saja, tapi hatinya ini sangat luar biasa, sangat lembut. Makanya dia diabadikan di Al-Quran. Artinya nggak boleh kita menjudge seseorang dari covernya, kira-kira gitu. Tapi overall apapun itu, kita bentuk kita, Tuhan ciptakan kita seperti apa, kelebihan kekurangan, kita harus memanfaatkan segenap yang kita punya, otak kita, hati kita, fisik kita, waktu kita, manfaatkan segenap yang kita punya. Akal, hati, fisik, semuanya kita manfaatkan tadi untuk menjadi insan yang sempurna. Ya, jadi memang sifatnya agak abstrak kali ya, insan kamil itu ya. Insan kamil. Dan menulis itu adalah salah satu cara untuk menuju ke sana. Jadi insan kamil itu. Jadi bukan untuk terkenal, bukan untuk menjadi kaya-kayaan, bukan untuk menjadi orang yang dibanggakan di mana-mana, enggak. Karena itu artifisial saja. Ya, itu bonus aja kali ya. Ya itu mungkin dikenal banyak orang, terus lagi dipercaya, itu bonus aja ya. Tapi sebenarnya tujuannya nggak ke sana ya. Ya itu semacam penghiburan saja. Penghiburan saja. Penghiburan bagi pejuang-pejuang yang mau mengabdi kepada Tuhan. Ya, oke, amin. Baik, terima kasih Mas Yanuardi, banyak sekali Sobat Literasi ilmu dan pengalaman praktik baik yang sudah kita dapatkan dari Mas Yanuardi. Ini tentu sangat menginspirasi kita semua Sobat Literasi. Mudah-mudahan kita bisa meneladaninya dan bisa menyesuaikan, mengadaptasikannya dengan kehidupan kita masing-masing. Terima kasih Mas Yan atas bagi pengalaman dan praktik baiknya. Oke, Sobat Literasi, selamat berkarya, selamat menginspirasi, dan salam literasi. Salam literasi. Ayo membaca ya. Ayo membaca. Oke. Oke, makasih Mas Yan.